Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Lestari dengan NIM 0220100036. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar Mataram dengan prodi Teknik Sipil Universitas Islam Al-Azhar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan surat edaran. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang. Pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin menghadapi berbagai permasalahan sejalan dengan bertambahnya sejumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Permasalahan dan dalam pengelolaan sumber daya air adalah kondisi daerah pengaliran sungai dan kerusakan lingkungan morfologi sungai. Pembahasan di sini yaitu regulasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber daya air Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 adalah pembaharuan dari Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 akibat pembatalan pemberlakuan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 disusun berdasarkan masukan dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta para praktisi ahli dan stakeholder terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dimuat 4 peraturan pemerintah. Sebagai aturan turunannya yaitu peraturan irigasi, peraturan pemerintah sistem penyediaan air minum, peraturan pemerintah sumber air, peraturan pemerintah pengelolaan sumber daya air maksimal 2 tahun sejak diberlakukannya undang-undang sumber daya air tersebut. Yang kedua, berdasarkan ketentuan pasal 76B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang yang dimaksud. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Sumber Daya Air. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Jaknas SDA adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Jaknas SDA dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan air nasional yang diukur berdasarkan target Sustainable Development Goals dan rencana pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana pasal 4 ayat 2 yang meliputi akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan yang terlayani 100%. Akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata mencapai 100%. Yang ketiga, peningkatan mutu air sesuai baku mutu air yang ditetapkan. Yang keempat, peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor. Yang kelima, jaminan keberlanjutan pasokan air. Yang keenam, penerapan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu, perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air. Kemudian keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2002 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 123 tahun 2001 tentang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123 tahun 2001 tentang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air. Sedangkan yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang tim koordinasi sumber daya air. Sedangkan untuk peraturan surat edaran di sini yaitu prosedur yang pertama, prosedur pemberian perizinan dan rekomendasi teknik pengusahaan air tanah sebagai dimaksud pada angka 2 di atas dapat dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang rencana dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan telah dibuat rencana pengelolaan sumber daya air yang dijadikan acuan penyusunan program kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, dan perumahan rakyat. Bahwa dalam pelaksanaan rencana pengelolaan sumber daya air agar dapat diketahui kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan dalam dokumen rencana pengelolaan sumber daya air, perlu dilaksanakan pemantauan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan lintas nasional, pada balai besar wilayah sungai atau balai wilayah sungai setiap satu kali setahun. Kemudian materi di sini saya akan juga membahas tentang optimasi sumber daya air di Indonesia.
Yang pertama, konservasi air. Penting untuk melakukan konservasi air guna menjaga ketersediaan air masa depan. Upaya konservasi air dapat dilakukan melalui pembangunan bendungan, embung, dan sumur resapan untuk menyimpan air hujan. Yang kedua, pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah sangat penting untuk mengurangi pencemaran air dan meningkatkan kualitas air. Air limbah dapat diubah menjadi air bersih loh, yang dimana dapat digunakan kembali untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, efisiensi penggunaan air. Efisiensi penggunaan air di sini yaitu bisa dalam berbagai sektor seperti dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan mengubah pola konsumsi air. Kemudian kemudian materi selanjutnya yaitu tantangan pengelolaan sumber daya air tentang banjir, kekeringan, dan kekurangan air bersih. Banjir sering kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia terutama pada musim hujan. Faktor penyebab banjir antara lain perubahan tata ruang, kerusakan hutan, dan kurangnya infrastruktur penyaluran air. Sedangkan kekeringan di sini merupakan ancaman serius bagi ketersediaan air di berbagai daerah, terutama pada musim kemarau. Faktor penyebab kekeringan meliputi perubahan iklim, kurangnya pengelolaan sumber daya air, dan kekurangan air bersih. Yang ketiga yaitu kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih merupakan masalah utama dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kurangnya akses terhadap sumber air bersih, polusi udara, dan buruknya sanitasi. Kemudian pengelolaan sumber daya air untuk industri. Penggunaan air bersih yang efisien. Industri harus melakukan upaya efisiensi penggunaan air bersih untuk mengurangi konsumsi air dan meminimalkan pemborosan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi hemat air dan mengoptimalkan proses produksi. Pengolahan air limbah. Industri perlu memiliki sistem pengolahan air limbah yang memadu untuk mengurangi pencemaran air dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Air limbah dapat diolah menjadi air bersih yang dapat digunakan kembali. Pemanfaatan air hujan. Industri dapat memanfaatkan air hujan sebagai sumber air alternatif yang dapat ditampung dan diolah untuk dalam berbagai dan keperluan lainnya. Kemudian dampak perubahan iklim, longsor, dan erosi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, intensitas hujan yang tinggi. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan intensitas hujan yang dapat memicu longsor dan erosi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hujan deras dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh dan tidak stabil. Yang kedua yaitu kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini akibat dari penebangan liar dan kebakaran hutan yang menyebabkan hilangnya vegetasi yang berfungsi sebagai penahan air. Hilangnya vegetasi ini meningkatkan risiko longsor dan erosi. Sedangkan yang ketiga yaitu erosi tanah. Erosi tanah di sini terjadi akibat erosi air dan angin. Erosi tanah dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah dan pendangkaian sungai dan kerusakan infrastruktur. Selanjutnya, potensi sumber daya air di wilayah Nusa Tenggara Barat. Untuk sumber daya air sungai, potensinya itu di Nusa Tenggara Barat memiliki banyak sungai, terutama di bagian utara dan timur. Sungai-sungai ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan untuk irigasi, air minum, dan pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan untuk sumber daya air danau di sini berpotensi beberapa danau dapat di Nusa Tenggara Barat seperti Danau Segara Anak di Gunung Rinjani. Danau-danau ini memiliki potensi sebagai sumber air bersih dan objek wisata. Kemudian untuk yang ketiga, sumber daya air tanah. Berpotensi air tanah di Nusa Tenggara Barat cukup besar, terutama di wilayah selatan dan tengah. Air tanah dapat dimanfaatkan untuk irigasi, air minum, dan industri. Strategi pengembangan sumber daya air di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, konservasi air. Melakukan konservasi air melalui pembangunan embung resapan, meningkatkan ketersediaan di wilayah Nusa Tenggara Barat yang dilakukan dengan rehabilitasi hutan atau dengan kata lain penghijauan, kemudian memanfaatkan teknologi, meningkatkan kapasitas masyarakat. Kemudian peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Pemerintah memiliki peran penting dalam memutuskan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur dan mengadakan program edukasi tentang konservasi masyarakat. Kemudian kesimpulan di sini yaitu sumber daya merupakan mendasar bagi kehidupan manusia, bahwa hewan dan tumbuhan ketersediaan air sangat penting untuk